أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Asatidzah rahimakumullah, para jamaah, di momen Sya'ban ini DPD Hidayatul Kumuen alhamdulillah rutin mengadakan tarhib Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang mana insya Allah nanti akan diisi oleh Abah Yai Ustadz Ahmad Yunus. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil materi atau pelajaran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Abah Yai Ustadz Ahmad Yunus. Di momen Sya'ban ini, apalagi dalam menyambut bulan Ramadan, kita perlu memanage, mengatur waktu kita, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik, di bulan yang terbaik. Ya, bulan terbaik kalau kita tidak rencanakan dengan baik, apa jadinya nanti? Pahala kita tidak maksimal, ya. Maka dari itu, di momen tarhib ini, mari kita setelah ini bisa mengatur, memanage. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan murabi daerah dari Kebumen, Ustaz Yasin rahimakumullah, Ustaz Duat rahimakumullah, Ustaz Nur Alim rahimakumullah, rahimani, juga semua asatid, pengurus DPD Hidayatullah, Fakih, Ustaz Rahmat, serta seluruh jajaran pengurus Nur rahimakumullah, juga Musidah Hidayatullah rahimakumullah, dan semua saat itu saudara rahimakumullah, para santri pesantren Hidayatullah yang saya sayangi, dan semua anak-anak semua yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama COVID dianggap bahaya besar, sampai-sampai sholat taraweh itu di rumah, bahkan Jumatan juga di rumah, Masya Allah. Dan sekarang ini masih juga digoyang-goyang, bisa buat kerja ayun-ayun.
diayun-ayun sehingga COVID masih dianggap bahaya yang mengancam, sehingga anak-anak sekolah pun harus 50%. Masya Allah. Padahal yang ke pasar ya masih penuh, yang ke mall ya masih penuh, ke tempat hiburan laut ya masih penuh. Jogja kemarin juga di parkiran Malioboro itu parkirannya penuh juga, Masya Allah. Sehingga kita ini bersabar dengan ujian seperti ini, Masya Allah. Yang penting ketemu nggak? Ketemu. Seperti yang Allah sampaikan, bekal ketika Ramadan seperti ini, maka iman yang utama, sehingga yang dipanggil untuk melaksanakan siam Ramadan adalah orang-orang yang beriman, yang di dalamnya ada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalimat la ilaha illallah itu menancap dalam hati. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga kokoh dalam hati itu lebih lama dibandingkan menyampaikan dakwah yang sifatnya aturan, yang sifatnya itu muamalah. Hampir 23 tahun, separuh lebih dari usia kerasulan itu mengokohkan kalimat lafaz la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu 23 tahun ketika fase Mekah, dan masih terus dikuatkan di fase Madinah. Indikatornya ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu juga turun di fase Madinah. Panggilan-panggilan untuk orang-orang beriman itu masih juga disampaikan oleh Allah di fase Madinah. Artinya apa? Pengokohan kalimat thayyibah la ilaha illallah, penguatan kalimat tauhid, penguatan akidah itu terus kita butuhkan untuk kita. Sehingga ada jaminan ketika kita berbuat itu Allah rujukannya, Allah motivasinya. Termasuk puasa ini. Kalau para ulama itu banyak nasihat supaya kita di Ramadan itu menyiapkan bekal persiapan yang betul-betul kita memang ikhtiarkan itu. Pertama yang dilakukan para ulama salafus soleh itu doa. Apa Ustazah? Doa. Sudah masyhur di beberapa hadis. Doa ini juga masyhur, walaupun juga sebagian ulama melihat lafaz doa ini hadisnya dhaif. Para ulama sepakat jika dhaif untuk doa juga masih baik. Yang sering kita dengar itu Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doa yang bagus. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi rojaba wa sya'bana, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan jumpakanlah kami wa balighna Ramadana, dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Bahkan ada para ulama membagi dua itu dalam satu tahun. Tahun pertama adalah setengah tahun pertama adalah doa untuk diterimanya amal ibadah di saat bulan Ramadan.
6 bulan berikutnya adalah doa-doa untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan memang spesial, sehingga sudah disiapkan 6 bulan, wabil khusus 2 bulan sebelumnya persiapannya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Insya Allah. Nah, doa ini memang Masya Allah kita sudah pahami. Rasulullah di hadis yang lain menyampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sari itu kalau ada kelapa diparut kemudian diperas. Nah, santannya itu adalah sarinya begitu. Ya, bukan batoknya, apalagi sepetnya begitu. Tapi intinya ibadah. Sehingga kalau juga di surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu para ulama juga nyampaikan intinya ada di doanya. Ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol lagi yang selanjutnya itu penjelasan tentang sirotol mustaqim. Sebelumnya itu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memuji kepada Allah dengan ikhlas, doanya itu akan dikabulkan, mustajabah begitu. Sehingga walaupun kita itu hafal yang di surat ayat-ayat surat Al-Fatihah itu, kita tetap wajib dan sungguh-sungguh membacanya, memahami maknanya ketika kita sholat dalam satu hari, bahkan di atas lebih dari 17 kali, bisa jadi 30 kali dengan wirid, apalagi bisa juga bisa lebih 4, bahkan ada kalau Pak Kiai Rois itu 40 kali dalam satu hari. Masya Allah. Artinya apa? Bukan sekedar hafal. Sehingga kita ngaji seperti ini nanti bukan sekedar hafal. Andai kan sekedar hafal cukup, ya Allah bismillahirrahmanirrahim sudah hafal, ya idem ya Allah, sudah hafal ya Allah. Tidak, kita baca mulai dari bismillah sampai waladhdallin, kita baca itu. Artinya kita mengambil ruh dari ayat ini, mengambil ruhnya untuk kita ambil, untuk kita amalkan dan kita rasakan dalam hati. Yang bekerja kolbun, yang bekerja ruh, bukan hanya pikir, bukan hanya akal, tapi ruh. Karena apa yang datang dari Allah itu adalah santapan utama ruh. Tapi kalau jasad ya sudah sama jisim yang dari alam semesta ini, termasuk yang di hadapan para ustadzah itu. Ada yang sekarang, ada yang nanti. Monggo saja kebaikan insya Allah. Masya Allah. Nah, doa, Masya Allah, doa ini itu adalah mukhul ibadah, sarinya ibadah. Bahkan dengan doa ini Rasulullah menyampaikan la yarudul qadha, tidak ada yang bisa merubah qadha. Qadha itu ketentuan Allah, illa doa, kecuali doa. Sehingga memang doa itu penting. Doa, ya Allah beri kekuatan ya Allah, ketika saatnya nanti Ramadan ya Allah beri kekuatan untuk mampu bisa tadarus 1 hari 1 juz ya Allah. Naikkan lagi ya Allah, mampukan ya Allah 2 juz ya Allah. Andaikan kita kemarin mampu 1 juz, kita bisa tingkatkan
Atau kodok kita kok diberi sakit-sakit, ya Allah sembuhkan, sehatkan ya Allah begitu. Sehingga di Ramadan besok ya Allah kita optimal dengan doa ini. Masya Allah. La yaruddu al-qadha'a illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadha kecuali doa. Maka jamaah rahimakumullah, doa kita ini kita sungguh termasuk para ulama yang sudah mencontohkan doa jauh-jauh hari. Jamaah rahimakumullah, saya teringat oleh hadis Rasulullah yang lain tentang doa. Di hadis riwayat Muslim, ma min abdin muslim, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihi, dia mendoakan untuk saudaranya bidharil ghaibi, dengan tanpa diketahuinya, tanpa sepengetahuan yang kita doakan. Illa qalal malaku, kecuali malaikat itu berkata, walaka, dan bagimu bimithli, semisal itu. Artinya ketika kita berdoa kepada teman kita, malaikat juga doakan seperti kita. Dan itu jamaah rahimahullah, di sini kita amalkan, malaikat juga mendoakan seperti itu. Artinya apa? Allah akan memberikan ruang-ruang besar, ruang-ruang besar untuk kita. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya para ulama memberikan arahan ketika menyambut Ramadan dengan perasaan gembira, farihan atau faroha, gembira, sehingga ada targhib, menyongsong dengan kegembiraan. Kabar gembira juga disampaikan Rasulullah kepada para sahabat ketika menyampaikan Ramadan. Di hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah menyampaikan yang artinya Ramadan telah tiba, kabar gembira. Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Allah menfardukan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperolehnya, maka terhalanginya baginya kebaikan. Jamaah rahimakumullah, beberapa hadis, walaupun juga ini tidak sahih, itu banyak yang nyambut amalan-amalan bergembira ketika menyambut Ramadan. Bahkan ada banyak pahalanya begitu. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi yang sahih ini Rasulullah menyampaikan kabar gembira tentang Ramadan. Maka saatnya kita song-song Ramadan ini sebagai peluang untuk menaikkan kualitas ruhiyah kita, menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai sebaik-baik gelar, sebaik-baik derajat, yaitu al-muttaqin.
al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan adalah surga balasannya. Wa jannatin aradhuhas samawat wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Persoalannya jamaah rahimakumullah, kita ini belum ada bayangan tentang surga, sehingga kita masih belum begitu ngeh seperti apa surga itu. Saya ketika haji, ketika haji ada dua kali ke Madinah, saat haji dan saat umroh. Ketika haji itu ada museum, museum yang lafaz subhanallah, Asmaul Husna, Museum Asmaul Husna. Di sana syekhnya, penunggu di situ menyetelkan film tentang langit alam makrokosmos. Langit, sampaikan tentang besaran langit alam makrokosmos. Jadi kalau langit itu, kalau ini bulat, langit bulat, ini bumi, maka di luar bulat itu inilah langit. Artinya jika bulat, atas langit, samping langit, bawah langit. Langit. Nah, langit ini kalau di sains namanya alam makrokosmos, yang terdiri dari bintang-bintang. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Sebesar apa, seluas apa langit itu? Langit itu ada tingkatan. Ada tingkatan pertama. Nah, yang disampaikan di situ alam makrokosmos itu, kalau langit kan, masya Allah, ada planet-planet kan begitu ya, ada planet-planet, ada bintang-bintang, ya bintang-bintang dan planet. Bintang-bintang itu menurut siapa yang dulu buat film itu, film dulu yang sangat profesor apa? Ya, Harun Yahya, walaupun juga bermasalah begitu. Harun Yahya menyampaikan bahwa menurut sains di planet-planet, bintang-bintang sebesar 25 miliar gugus bintang-bintang. Gugusan ini, satu gugus bintang namanya apa gugus namanya itu? Galaksi, ya, galaksi. Gugus bintang namanya galaksi. Galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Nah, di galaksi Bima Sakti ini terdapat sekitar 2 miliar setengah bintang-bintang. Bintang-bintang. Kalau dijumlahkan berapa jumlah bintang, beliau menyampaikan literatur di situ, itu jumlah bintang di langit sebanyak pasir di laut. Masya Allah. Jumlah bintang itu sebanyak pasir di laut. Sehingga wajar saja Bapak berbahagia ketika Rasulullah menyampaikan, barang siapa sholat sunnah qobliyah subuh itu dia dapatkan lebih baik dari bumi dan seisinya. Kenapa? Satu bumi itu satu pasir di laut, padahal jumlah bintang-bintang nanti sebanyak pasir di laut. Nah, begitu.
Wah, apa iya? Loh, ini nas ini. Kita coba bandingkan lagi dengan nas yang lain. Rasul nyampaikan surga akhirat itu di hadis lain. Akhirat dengan dunia bandingannya seperti ketika kita mencelupkan telunjuk jari ke laut, telup begitu. Jari dimasukkan ke air laut, celup, angkat jari ini. Air yang menempel di jari inilah dunia. Sedangkan seluruh air lautan itulah akhirat. Masya Allah, subhanallah. Artinya apa? Betul itu. Jika memang bintang-bintang itu sebanyak pasir di laut. Apa kata Syekh penunggu itu? Para jamaah yang saya tampilkan ini baru langit pertama. Artinya yang tempat bintang-bintang itu hanya adanya di langit pertama. Yang sejumlah pasir di laut sebesar bintang itu ada di langit pertama. Sedangkan langit kedua, ketujuh, seperti Rasulullah pernah Isra Mi'raj, seperti apa luasnya? Subhanallah. Sehingga wajar kalau para sahabat itu bagaimana untuk mampu menjadi ahlul jannah. Ikhtiarnya untuk bisa mendapatkan tiket ke surga. Masya Allah. Kita masuk saja dengan istighfar, niat yang tulus, ikhlas karena Allah, azam yang kuat, sehingga kita niatkan nanti Ramadan bisa maksimal. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya istighfar, istighfar dan taubat. Apa hikmahnya? Ketika kita ini beristighfar dan taubat, maka ada harapan kepastian kita ini bersih. Jika bersih, kita bersih, para ulama itu orang yang hatinya terbebas dari karat-karat dosa, itu mudah melaksanakan ibadah. Ada contoh yang disampaikan oleh ulama yang sangat terkenal di zaman tabi'in, Imam Hasan al-Basri, sangat terkenal. Beliaunya itu banyak berguru kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar, dan juga putranya Umar, juga kepada Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, beliau ulama di Basra. Beliau ditanya seorang pemuda, "Ya Syekh, kenapa saya ini kok sulit untuk bangun malam? Sulit bangun malam. Bahkan subuhnya itu sampai telat-telat gitu." Maka beliau sampaikan, "La ta'sihi finnahari." Jangan kau durhakai dia, siapa Allah. Finnahari, di waktu siang. Artinya apa? La ta'sihi finnahari artinya jangan kau berbuat maksiat di siang. Yu'idzuka fil lail, maka dia akan membangunkanmu di malam hari. Artinya apa Ustazah? Siangnya banyak istighfar supaya kita dijauhkan dari maksiat. Istighfar, Masya Allah. Ada tulisan saya di apa itu? Di buletin ya, Insya Allah. Nanti dibuka.
Istighfar adalah apa itu? Kunci pokok solusi menyelesaikan persoalan hidup. Hadisnya sahih. Lah perbanyaklah istighfar. Man aksarol minal istighfari, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan baginya min kulli hamin farohan, dari setiap kesedihannya itu kebahagiaan, wa min kulli zikin, dan setiap kesempitan problem itu makhrojan, jalan keluar. Sehingga Ustazah, jika kita banyak persoalan, kuncinya istighfar. Hal-hal lain, solusi berikutnya, solusi teknis monggo. Apa nanti silaturahim, cari jalan solusi teknis, ya bisa saja itu, atau diskusi boleh. Tapi istighfar yang pokok itu harus kita pegang dulu, Insya Allah. Setelah saya kesini, saya tahu, oh lafaz ini terilhami oleh hadis sahih bahwa Rasulullah itu ketika sahabat melihat Rasulullah dalam satu majelis, itu Rasulullah mengucapkan, ini lafadznya dibunyikan, Robbil firli wadub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu di hadis ini satu majelis Rasulullah mengucapkan 100 kali istighfar dengan lafaz Robbil firli wadub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbil firli, aku mohon ampun kepada Allah, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadanya, innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Terima kasih. Semoga Allah mampu mengantarkan kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Kita bisa membuat target yang besar, bisa membuat lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang lalu. Insya Allah, jika kita mampu mengasah ruhiyah kita ini, insya Allah, Allah akan jadikan kita keluar menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya wal amwat, faya qadiyal hajat
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna ramadhana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ahli baitina wa barik lana fi zaujatina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi asatitatana wa barik lana fi talamidatana wa barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna tinabah. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kekurangannya, kesalahannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.